Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gina Silvanita Nixon Pulungan. NPM saya 2402090053. Saya dari jurusan FKIP PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 2B pagi. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat, yaitu Batu Gantung. Nah, Batu Gantung ini berasal dari Pulau Samosir, Sumatera Utara yang berada di Danau Toba di bagian Simalungun, Sumatera Utara. Nah, jadi kisahnya pada zaman dahulu kala terdapat desa kecil di pinggiran Danau Toba. Hiduplah sepasang suami istri dan mereka mempunyai anak gadis yang sangat cantik jelita. Anak gadis cantik tersebut bernama Seruni. Selain cantik, Seruni ini juga berbakti kepada orang tuanya. Seruni juga mempunyai sikap yang sopan, santun, dan Seruni juga senang membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Nah, orang tua Seruni ini mata pencahariannya sehari-hari sebagai seorang petani. Jadi Seruni ini sering ikut orang tuanya ke ladang mereka. Ladang mereka ini terdapat di tepi Danau Toba tersebut. Suatu hari Seruni akan ditinggal oleh pemuda pujaan hatinya yang bernama Sidoli. Akan tetapi Sidoli akan pergi merantau untuk mengumpulkan uang pernikahan untuk mereka berdua. Danau Toba dan batu-batu di sini akan menjadi saksi Sidoli. Berjanjilah kau akan menemuiku lagi di sini, ucap si Seruni kepada kekasihnya tersebut. Seruni, daku berjanji kepadamu akan menemuimu lagi di sini. Aku pergi merantau untuk mengumpulkan uang untuk pernikahan kita berdua. Kita akan segera menikah, ucap Sidoli terhadap Seruni. Nah, ayah si Seruni ini selain menjadi petani, ayahnya juga sebagai seorang nelayan penangkap ikan mujair. Nah, hasil dari nelayan ini dipakai foya-foya oleh ayah si Seruni ini, sehingga ayah si Seruni ini terlilit hutang yang sangat banyak dan ia pun tidak bisa melunasi hutang tersebut karena hutang tersebut sangat banyak dan sangat besar. Hutangmu sudah terlalu banyak, kau harus melunasinya sekarang. Jika tidak, anakmu Seruni akan dijodohkan dengan anak awak, ucap teman ayah si Seruni. Tunggu dulu, awak tanya dulu kepada ibu si Seruni, ucap ayah Seruni kepada temannya. Tidak bisa, kau sudah berjanji kepadaku, jika kau melanggar janji tersebut, kau akan tahu akibatnya, ucap teman ayah si Seruni tersebut. Ayah Seruni pun tidak mempunyai pilihan yang lain, dia akan menjodohkan Seruni dengan anak temannya tersebut. Suatu hari Seruni mendengar percakapan ayah dan ibunya tentang perjodohan Seruni dengan anak teman ayahnya tersebut. Nah, Seruni yang mendengar percakapan tersebut, ia menangis dan ia teringat janjinya terhadap Sidoli. Ia sangat mencintai kekasihnya tersebut. Seruni ingin sekali menolak perjodohan tersebut, tetapi ia takut menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bagaimana jika Seruni tidak menerima perjodohan tersebut? Ucap ibu si Seruni kepada ayahnya. Seruni harus menerima perjodohan tersebut, kalau tidak kita dalam bahaya, ucap ayah si Seruni kepada ibunya. Esok harinya Seruni pergi ke ladang, tetapi ia hanya pergi sendirian karena kedua orang tuanya pergi ke desa tetangga mempunyai urusan. Nah, yang menemani si Seruni ini ke ladang ini hanya si Toki, si anjing kesayangannya tersebut. Sesampainya di ladang, Seruni tidak melakukan apapun itu, tidak melakukan pekerjaan apapun itu di ladang. Dan seperti biasanya, Seruni rajin mengerjakan pekerjaannya di ladang. Seruni hanya duduk terdiam dan melamun. Sesekali, si Toki anjing kesayangannya si Seruni tersebut menggonggong kepada si Seruni. Namun Seruni hanya melihatnya sekilas, lalu ia melamun kembali. Di dalam pikiran Seruni ini sangat kacau, dan ia tidak bisa menahan diri. Yang ada di pikiran Seruni ini, dia akhiri saja hidupnya. Si Seruni ini sudah putus asa. Seruni ini sudah menangis dan dia cuma duduk di situ aja. Dan Seruni ini putus asa dengan wajahnya yang kusut dan matanya sembab karena ia menangis. Dan dia tidak bisa menahan diri, dia berlarilah ke Danau Toba tersebut. Si Toki pun mengikuti kemana majikannya tersebut pergi. Dan si Toki pun heran, kenapa majikannya ini berjalan begitu cepat ke arah tebing Danau Toba tersebut. Ketika sudah sampai di tepi tebing Danau Toba tersebut, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar dan ia pun
terjatuh di dalamnya. Dalam lubang yang gelap itu membuat si seruni ini merasa ketakutan dan ia meminta tolong kepada anjing kesayangan tersebut, yaitu si Toki. "Tolong Toki, tolong," ucap si seruni kepada anjing kesayangan tersebut. Namun apalah daya, si Toki ini hanya seekor binatang. Ia tidak bisa berbuat apapun selain menggonggong ke dalam lubang batu yang sangat dalam itu. Nah, si seruni pun ini mulai putus asa karena tidak kunjung datang bantuan untuk dirinya. Dia pun berteriak dengan "Parapat, batu, parapat, batu." Seruni pun mengucapkan itu. Tanpa ia sadari, dinding-dinding batu tersebut mulai menghempit tubuh si seruni tersebut. Si Toki pun yang melihat majikannya tidak bisa tertolong, si Toki pun berlari pulang ke rumah dan orang tua si seruni ini pun baru pulang dari desa tetangga tersebut. Si Toki berusaha ngasih isyarat kepada kedua orang tua si seruni dengan cara menggonggong terus-menerus dan menggali tanah dan tidak berhenti mondar-mandir. Dan orang tua seruni pun mengerti isyarat dari si Toki tersebut bahwa si seruni ini dalam bahaya. Dan orang tua seruni ini pun mengikuti si Toki ke dalam lubang yang si seruni jatuh ini. Dan orang tua si seruni pun berusaha melihat ke dalamnya dan tidak dapat melihat apapun itu karena di dalam lubang itu sangat gelap. Kedua orang tua seruni ini hanya mendengar teriakan seruni yang meminta tolong, "Parapat, batu, parapat." Dan ayah seruni dan ibunya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah seruni pun segera berlari dan meminta bantuan para warga. Nah, setelah ayah seruni memanggil warga dan para tetangganya datang ke dalam lubang yang si seruni ini terperosok, dan mereka pun tidak melihat apapun karena di dalam lubang tersebut tidak tembus cahaya. Dan ibu seruni pun berkata, "Pak, bagaimana dengan anak kita? Apakah dia baik-baik saja di dalam situ?" Dan ayah seruni pun tidak menjawab sama sekali. Ayah seruni nekat masuk ke dalam lubang tersebut dan dia mengatakan, "Bu, pegang obor ini, ayah akan masuk ke dalam dan menyelamatkan anak kita." Para warga dan ibunya seruni bilang, "Pak, jangan dipaksa masuk ke dalam, lubang itu sangat berbahaya dan sangat dalam." Dan ayah seruni pun mengurungkan niatnya. Terdengar suara guncangan yang sangat-sangat kuat. Perlahan-lahan batu tersebut terus menghimpit dan seruni pun tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, muncullah sebuah batu yang bergantung menyerupai manusia dan rambutnya itu stick panjang menyerupai jelmaan si seruni tersebut. Makanya orang-orang percaya bahwa batu gantung tersebut adalah jelmaan si seruni tersebut. Pesan moral dari cerita batu gantung adalah pentingnya menghormati pilihan anak, terutama dalam hal perjodohan, dan jangan memaksa kehendak. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan untuk tidak mudah putus asa dan mengambil jalan pintas dalam menghadapi masalah, serta pentingnya kesetiaan dan kepatuhan pada orang tua. Sekian yang dapat saya ceritakan tentang cerita rakyat tersebut. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam cerita tersebut, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.